sudah diizinkan. Ya. Ada cara? Aturan materi ya? Menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Peserta calon MPLS disilakan duduk kembali. Ya anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pagi kita sudah mengadakan apel ya. Jadi hari ini pukul 8 sampai 9.30 kita akan mendapatkan materi. Oke, anak-anak sudah tahu materi apa untuk pagi ini? Materi apa? Oke, materi kurikulum. Jadi dari materi ini kalian akan mendapatkan informasi tentang kurikulum yang akan kalian jalankan selama 3 tahun di sini ya. Nah, di depan kita sudah ada Bapak, namanya ini Pak Risyana. Pak Risyana ini adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah nanti Pak Risyana ada juga beserta staf-stafnya yang akan memaparkan semua informasi tentang kurikulum yang akan kalian lakukan di sekolah ini ya. Nah nanti selama Pak Risyana menjelaskan semua materi tentang kurikulum, kalian catat semua hal-hal yang penting ya, semua hal-hal yang penting yang berkenaan dengan kurikulum tersebut. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, Ibu akan menyiapkan sesi pertanyaan ya. Jadi di sini kami mengharapkan semua siswa untuk aktif ya. Jadi Ibu harapkan setiap kelompok ada yang mewakili untuk bertanya. Apakah sudah siap anak-anak sekalian? Siap ya. Sekarang kalian sudah siap, siapkan semua alat tulisnya ya. Kita dengarkan informasi yang akan diberikan kepada Pak Risyana. Kepada Pak Risyana kami persilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini sehat semua ya. Jadi pengalaman dari apa yang pembukaan kemarin, jangan lagi yang ada yang tidak sarapan. Saya yakin itu tidak sarapan, susi ditumbang ya. Hari kedua dan seterusnya itu setiap hari usahakan walaupun sedikit ada asupan ya. Karena otak kita ini kan perlu asupan. Kita tumbang itu karena otak kita kurang asupan ya. Jadi hari ini saya diminta oleh tim panitia PLE untuk menyampaikan pengenalan apa itu kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 17 Palembang. Sebelumnya sebetulnya tim kurikulum ini banyak, tapi ini ada beberapa yang tadi saya coba undang di sini, dan nanti juga akan ada lanjutannya tentang kurikulum unggulan yang ada di 17 dari satu tim kurikulum. Kondisi saat ini memang kami sedang repot-repotnya karena baik siswa Anda kelas 10 harus diberi diberi pembekalan, kemudian kelas 11 juga ada sekarang ada pemilihan mata pelajaran pilihan gitu ya. Nanti bisa ditanya apa itu mata pilihan. Kemudian kelas 12 juga demikian. Belum lagi guru yang akan mengajar juga harus kami atur supaya sinkron gitu ya, supaya sinkron, termasuk ruang, karena ruangan kita menggunakan sistem moving class ya, moving class atau kelas bergerak. Jadi tidak hanya jadwal guru yang mengajar yang harus kami susun, tapi ruangannya harus sesuai. Ruangannya harus sesuai. Gitu. Nah itu sebagai gambaran. Ini teman-teman sedang OTW di sini. Ada yang lagi sibuk nyusun jadwal, ada yang lagi ngerevisi surat SK pembagian tugas dan sebagainya. Silakan masuk dulu timnya, mau dikenalkan Mbak Ria, Mbak Rahmi, Bu Leri dan teman-teman. Ya kita ke panggung dulu. Nah ini teman-teman dari tim kurikulum. Yang lain ada Bu Rahmi? Ya. Oh iya sudah, Bu Leli dengan Bu Rami kebetulan juga pendampingnya dan wali kelas Anda nanti, jadi tidak apa-apa di sana. Sementara saya kenalkan dulu ya, yang di kanan saya ini namanya Ibu Lia Nalurita MPD. Ada ya? Beliau ini selain guru di sini, mantan orang tua siswa di sini juga. Jadi anaknya udah lulus, kemarin diterima di kedokteran Unsri. Mau ya seperti anaknya di kedokteran Unsri? Mau dong, kedokteran lewat jalur tes gitu. Jadi anak-anak nanti bisa bertanya di teman-teman guru di sini, rata-rata punya anak di sini dan berhasil. Bu Susanti itu juga dulu mantan orang tua
siswa di sini dan beliau guru di sini, anaknya berhasil juga. Gitu. Nah ini yang belum, ini yang paling junior di tim kurikulum. Saya paling dulu ke Mbak Lia ya, Bu Lia atau Mbak Lia ini ngajar matematika kelas 12. Jadi kalau sekarang belum ketemu nanti kelas 12 insya Allah ketemu. Tadi saya belum kenalan, saya sendiri ngajar gak? Ada kewajiban mengajar, ya tetap ada kewajiban mengajar. Saya mengajar mata pelajaran fisika kelas 12 juga, walaupun tidak banyak jamnya, tapi ada kewajiban tetap untuk mengajar. Nah, Bu Lia ini nanti tugasnya atau tugas tambahannya sebagai koordinator akademik. Jadi akan mengkoordinasi seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akademik kita. Mulai dari ini yang terlihat saja, yang terlihat jelas ya. Nanti Anda ini kan masuk dalam programnya SKS, karena di 17 ini menggunakan pelayanan SKS. Jadi bukan hanya kurikulum merdeka yang kita gunakan, tapi pelayanan SKS. Apa kelebihannya? Nanti Bu Lia akan menjelaskan di sesi berikutnya, tapi titik poinnya adalah SKS itu bisa melayani percepatan. Jadi dimungkinkan Anda bisa selesai 2 tahun. Oh, kalau yang bisa cepat, bisa cepat. Jadi tidak tergantung harus 3 tahun, tapi boleh 4 tahun. Kalau betah boleh 4 tahun. 4 tahun bukan berarti tidak naik kelas, memang programnya 4 tahun. Itu bedanya SKS dengan reguler biasa. Raportnya nanti juga ada tulisan di situ, raport SKS, muncul indeks prestasi gitu. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Lia di sesi berikutnya ya. Jadi mengkoordinir semua kegiatan akademik, termasuk program SKS, program tambahan. Anda akan ada KBM Plus, nanti yang ngatur Bu Lia juga. KBM malam untuk yang di asrama nanti. KBM klinis untuk yang nilainya kecil. Kalau anak-anak di sini ngomongnya bengkel, nah, masuk kelas bengkel. Beliau juga ya ngatur. Cetak rapor, beliau juga. Pokoknya semua kegiatan akademik dikoordinir oleh beliau. Oke ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kaitan dengan kurikulum, boleh tanya Mbak Lia, boleh tanya saya, boleh tanya junior saya ini. Junior saya ini namanya Pak Diki Suryanto, MPD. Jadi Pak Diki ini banyak tugasnya yang sifatnya mobile, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum yang sifatnya perlu gerakan-gerakan yang cepat, yang gesit. Jadi beliau ini salah satunya sekarang yang nyusun jadwal pelajaran itu Pak Diki. Ya, kamu moving kemana, pelajaran di mana, nanti Pak Diki yang nyusun. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ada kendala kelas berapa tuh yang nggak ngerti, kelas 12-7 ya, ada anaknya yang sakit nggak bisa moving, ya Pak Diki yang aturnya. Beliau juga adminnya program sekolah penggerak, karena sekolah kita ini termasuk sekolah penggerak.
Sekolah penggerak itu sekolah pilot project percontohan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya, ini dua lagi datang Mbak Trisna, Bu Titi. Mau di situ atau ke depan? Oke. Ini Pak Diki ya, mengajar matematika kelas 11. Kelas 10 belum ketemu. Kelas 10 Bu Susanti. Bu Susanti yang ngajar kelas 10 nanti matematik, yang kelas 11-nya Pak Diki. Nanti Bu Titi juga. Oke, Pak Diki ya, jangan lupa namanya Diki Suryanto MPD. Tugasnya apa tadi? Tugas pokoknya apa? Nyusun jadwal. Nah, itu tugas pokoknya. Yang lainnya banyak sebenarnya. Hanya yang jadi ciri khasnya itu nyusun jadwal. Oke. Di bawah dari yang paling ujung sudah sering ketemu karena kebetulan beliau juga wali kelas 10 ya. Ibu Rami Bayu SPD MSI. Oke, selain beliau wali kelas 10, ngajar fisika kelas 10, beliau juga penanggung jawab sekolah penggerak. Oke, penanggung jawab sekolah penggerak itu adalah semua kegiatan-kegiatan yang wajib ada di sekolah penggerak, beliau mengkoordinasinya. Apa itu? Salah satu tugas sekolah penggerak adalah mengimbaskan program-program praktik baik. Nah, ada istilah baru, praktik baik ke sekolah-sekolah lain. Nah, Pak Ahmad masuk, satu lagi. Duduk di situ beda apa? Nah, ya sini. Tuh Bu Rami ya, ingat namanya, orangnya yang mana. Nanti kalau ada soal muncul, nah itu ada muncul foto siapa ini, tugasnya apa, bisa jawab. Sebelah Bu Rami ada Ibu Dr. Anda Leli Sumarni MPD. Ada kelihatan? Beliau selain senior saya juga itu ngajar kelas 10 kimia. Ngajar kimia, wali kelas 10 juga. Tugas pokok beliau itu bidang supervisi dan pembelajaran. Artinya kegiatan guru-guru mengajar, kegiatan Anda belajar mengajar itu dipantau oleh Bu Leli. Ada perangkatnya, ada evaluasinya, ngumpul soalnya, ngumpul analisisnya, itu Bu Leli semua yang menganalisis dan mengkoordinirnya. Dikoreksi ulangan Anda, itu Bu Leli yang lihat. Siapa yang remet, nanti yang susulan siapa, beliau juga. Ada satu lagi Pak Arfani sebetulnya, Pak Arfani mana? Nah, ada satu lagi Pak Arfani, tugasnya bidang evaluasi. Jadi seluruh ulangan, jadwal ulangan, di mana ruangannya, apa mapelnya, itu yang koordinir ada namanya Bapak Dr. Andes Arfani MPD. Arfani MPD, tidak ada Dr. Andesnya. Oke, itu juga nanti akan ngisi materi ini di sesi AFS atau kurikulum Cambridge ya. Ya, Pak Arfani itu nanti akan mengisi karena beliau koordinator pertukaran siswa, pelajar siswa. Tahun ini ada nih dari Swiss belajar di kita, satu kelas 11 tapi. Jadi kalau mau kenalan nanti tengok-tengok di kelas 11 ada dari Swiss satu. Anak kita yang baru pulang dari
Yang baru pulang dari Itali ya, satu kelas 11, yang satunya kelas 12. Itu program pertukaran pelajar. Kalau Anda berminat, nanti ikut tes, lulus, nanti belajar di luar negeri setahun. Gitu. Namanya pertukaran pelajar, program AFS. Ya. Nah, tahun ini yang ada di kita juga dari Swiss ada. Nanti Rabu beliau masuk. Tiap tahun ada anak dari pertukaran pelajar. Oke ya, itu Bu Leli ya. Selanjutnya sudah Bu Leli itu ada Ibu Trisna Aditama. Dan beliau ini wali kelas 11 ya Bu ya. Wali kelas 11 kebetulan mengajar PKWU dan biologi. PKWU dan biologi. Tugas beliau di kurikulum apa? Yang paling pokok adalah koordinator budaya, gemar membaca dan menulis atau BUGEM. Budaya, gemar membaca dan menulis, koordinator BUGEM. Nanti Anda akan diminta untuk membuat suatu karya tulis, akan diberi pembimbingnya siapa gurunya. Kalau sudah selesai akan dikasih pengujinya. Gitu. Jadi selesai dari sini Anda bisa punya karya. Nanti yang bimbing, yang mengkoordinir Ibu Trisna. Ibu Trisna juga diperbantukan di tim kurikulum nanti dalam hal kegiatan-kegiatan di kurikulum. Oke, sebelahnya ada Ibu Titi Akwati. Nah ini Ibu Titi. Beliau juga ngajar kelas wali kelas 11, ngajar matematika kelas 11. Oke, Mbak Titi ini tugas pokoknya itu mengkoordinir atau menjadi tim administrasi dari penilaian kinerja guru. Jadi penilaian kinerja guru itu ada koordinatornya, nanti Bapak Dr. Andes AI Gede Mendra. Nanti slide-nya juga saya pakai. Beliau adalah stafnya. Kami guru itu juga punya rapor, namanya rapor penilaian kinerja. Nah, tim penilainya termasuklah Bu Titi. Jadi rapor kami sama seperti kamu kan ada rapor tuh. Kami juga dinilai, ada rapor. Kalau nilai kami kecil, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik segalanya. Ya. Kalau kamu kan tidak naik kelas kan gitu ya. Kalau guru tuh naik pangkat. Gitu. Kalau pangkat tuh kaitannya dengan apa? Banyak. Kaitannya dengan karir, nanti insentif dan lain sebagainya. Nah itu tim penilaian kinerja guru. Dia juga diperbantukan di kurikulum untuk membantu semua kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum. Terakhir Pak Ahmad Eskom. Nah ini jangan nggak kenal, kalau tak kenal bahaya. Pak Ahmad ini selain ditugaskan di kurikulum, nanti bagian cetak rapor, bagian cetak mencetak piagam segala macam itu ada di Pak Ahmad. Beliau juga operator dapodik kita. Kalau Anda salah nama, salah nama orang tua, salah alamat, masalah NISN, itu dengan Pak Ahmad semua. Ya, kalau Anda tidak terdaftar di dapodik, misalnya,
Itu semuanya dengan Pak Ahmad. Selain itu juga ada yang kaitannya dengan Dapodik, misalnya ada program PIP, program-program pemerintah yang lain itu melalui operator Pak Ahmad. Oke ya, siapa tadi namanya? Ahmad Dwi Saputra Eskom. Beliau juga mengajar mata pelajaran informatika. Dulu TIK ya, di kurikulum Merdeka tidak ada lagi TIK, tapi namanya informatika. Ada 2 staf lagi kami, 2 staf TU nanti yang membantu di kurikulum, namanya Ibu Emilia dan Ibu Ulan. Beliau staf TU, nanti kaitannya dengan cetak mencetak itu dengan staf TU. Oke, itu sesi perkenalan ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi? Ya ada yang lupa, Pak yang itu namanya siapa? Ada? Ingat semua ya? Karena kami nanti diminta buat soal oleh Pak Arhan, oleh Bu Susati suruh buat soal. Buat soal untuk hasilnya. Nanti salah satunya ya buat soalnya siapa yang mengkoordinir namanya apa, bertanggung jawabnya apa, ngajar apa. Oke, salah satu pengenalan namanya kan, Anda itu masa pengenalan. Yang namanya kenalan harus berkenalan. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta maka oke, itu perkenalan. Kalau tidak pertanyaan silakan Bapak Ibu, kalau masih ada kesibukan lain, karena nanti masing-masing sudah punya sesi. Terima kasih, silakan Pak Ibu lanjutkan untuk menyusun jadwal. Oke, kita masuk ke materi ya. Berikan itu ya. Oke, kenalan keluarga. Ini saya tahu lah pasti ya. Anak saya yang paling besar baru udah selesai dari Fakultas Teknik Sipil Unsri, angkatan 17, SMA 17. Anak saya yang nomor 2 sedang hari ini kebetulan sedang sidang sarjana di ITERA Lampung, ngambil Fakultas Teknik Lingkungan, angkatan 21, 17 juga. 20, sorry, angkatan 20. Anak saya yang ketiga sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, angkatan 22, 17 juga. Istri saya guru juga, mengajar geologi di SMP Negeri 34 Palembang. Oke, cukup pengenalannya ya. Jadi 3 anak saya alumni 17 semua. Ya masa bapaknya di sini, anaknya tempat lain, susah ya. Susah ngisi jajannya gitu. Ngisi jajannya kalau dekat sini kan jajannya. Alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan, berhasil semua. Saya berharap Anda semua juga
berhasil. Ya, tidak sia-sia masuk 17. Jadikan ini sebagai motivasi. Ya, guru-guru di sini juga sangat bangga anak-anaknya bisa sekolah di sini dan bisa berhasil. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, kita baca. Nah, ini saya ambil dari narasumbernya langsung, yaitu Bapak Dr. Andes HI Gede Mandera. Ini guru kita, guru kimia senior tim penyusun kurikulum nasional, ngajar kelas 12. Jadi informasi-informasi tentang kurikulum dari pusat itu bisa cepat masuk ke kita karena salah satunya adalah guru kita. Jadi tim penyusun atau tim pengembang kurikulum nasional, salah satunya guru kita, namanya Bapak Dr. Andes Haji I Gede Mandera. Jadi saya menggunakan file dari sumber beliau ya, langsung supaya tidak ada kesalahan. Oke, Anda di SMP mungkin masih menggunakan kurikulum 13 ya. Dalam bahasa populernya apa kurikulum 13 itu? Kurtilas. Kalau kurikulum merdeka, bahasa populernya apa? Hah? Kumer, ada yang kurmer. Nah, ini tahun depan namanya akan berubah menjadi kurikulum Kurnas, kurikulum nasional gitu. Tapi mudah-mudahan perubahannya itu tidak ekstrim ya, artinya tetap memenuhi kebutuhan Anda sebagai siswa. Oke, kita lanjut singkat saja. Apa itu kurikulum merdeka di tingkat SMA? Jadi kalau kita melihat tujuan utama ya, kenapa kurikulum merdeka itu muncul, itu terutama diawali dari inovasi-inovasi dari para pengamat, pemerhati pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia itu masih dianggap rendah dibanding negara-negara lain. Walaupun secara individu, kalau Anda lihat secara individu, lomba-lomba olimpiade sains, matematika, fisika, apalagi informatika, banyak dari Indonesia itu yang menjuarai secara internasional, secara individu ya. Tetapi secara klasikal, secara umum kelompok, pendidikan di Indonesia itu masih dianggap rendah atau predikatnya di bawah negara-negara lain. Maka para tokoh-tokoh pendidikan membuat suatu inovasi namanya kurikulum merdeka. Kenapa disebut merdeka? Supaya lebih bebas menentukan apa yang diinginkan, tetapi tetap dalam satu koridor tujuan yang sama. Itu maksudnya ya. Kalau dulu guru, siswa itu sudah dikasih ini bukunya, ini cara ngajarnya, anak-anak juga harus belajarnya dan seterusnya. Kalau kurikulum merdeka, Anda akan leluasa, silakan browsing, silakan cari sumber di internet dan sebagainya. Silakan Anda cari ini. Jadi guru lebih leluasa, Anda lebih bebas mencari referensi-referensi. Gitu. Jadi Anda akan lebih dipacu untuk berkembang sendiri. Gitu ya, itu konsep utama dari kurikulum merdeka. Nah, sekarang penerapannya di dalam pelaksanaan di sekolah seperti apa? Ini ya,
Jadi inti dari kurikulum Merdeka itu untuk mewujudkan sekolah ceritakan, yaitu menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid. Jadi istilah siswa ganti lagi. Kalau di kurikulum Merdeka tidak lagi siswa, tapi murid. Karena mungkin si penciptanya ini, kalau ada guru pasti ada murid. Kalau siswa berarti harusnya bukan guru saya, tapi pendidik siswa. Karena saya masih dipanggil guru, maka Anda harus dipanggil murid. Itu kurikulum Merdeka. Ya, ciri khas. Kali Kurtilas kemarin namanya bukan siswa apa? Peserta didik. Saya disebutnya apa? Pendidik. Nah, itu Kurtilas. Sebelum Kurtilas ada kurikulum apa sih, saya lupa ya. Itu siswa masih menggunakan nama siswa adalah siswa. Kemudian di Kurtilas berubah menjadi peserta didik. Di kurikulum Merdeka berubah menjadi murid. Sama baik kan? Ya siswa, ya peserta didik, ya murid gitu. Hanya mereka menggunakan istilah yang khas, ciri khas yang khas gitu. Oke. Selain kompetensi juga karakter untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Ini sebetulnya yang ingin ditekankan di kurikulum Merdeka itu, nilai-nilai Pancasila itu harus muncul lagi, harus tertanam lagi di dalam di dalam jiwa Anda. Karena dinilai di kurikulum 13 itu banyak yang ditanya, coba sebutkan Pancasila, banyak yang dapat, boro-boro menghayati apa lagi tidak. Coba nyanyikan Garuda Pancasila, dapat. Nah, jadi melihat itu, karakter-karakter Pancasila itu akan dimunculkan lagi, akan diterapkan lagi di kurikulum Merdeka. Maka Anda akan menjadi sasaran di situ. Ya, jadi ada dua ya. Pertama, konsep Anda itu belajar sepanjang hayat. Panjang hayat itu selama hidup tuh belajar, enggak ngelihat apa sudah nenek kakek udah pensiun. Misalnya sekarang kan kakek nenek kita dikasih gadget, kasih HP, mereka mau belajar buka WA, buka TikTok. Artinya dia masih mau belajar walaupun udah tua. Itu konsep belajar sepanjang hayat. Kita ngirim foto, nih kirim foto, kirim ya lewat WA. Tapi ini itu udah canggih juga ya. Bukan di akun IG nenek tenang. Nah, akun IG gitu. Artinya sepanjang hayat tetap belajar. Nah, konsep itu harus diterapkan di kurikulum Merdeka, termasuk sasarannya Anda. Anda itu tidak melihat ya lah aku nak belajar. Tidak ada konsep seperti itu. Kapanpun Anda terus. Selama itu adalah hal yang baru bagi kita dan positif dan berguna, kita harus belajar. Apa namanya yang sekarang itu? Teknologi AI. Apa tuh AI? Nah, tahu dulu. Itu belajar ya. Artinya konsep belajar panjang hayat itu menjadi kunci dari kurikulum Merdeka. Tapi tidak terlepas dari karakter Anda sebagai pelajar yang berpedoman atau Pancasilais. Gitu. Nanti nilai-nilai Pancasila akan harus dituntut di Anda. Salah satunya misalnya gotong royong, berakhlak mulia, mandiri, kreatif. Itu karakter-karakter pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut. Jadi ini ya definisi tadi, selain belajar panjang hayat, ini karakter Pancasila. Bagi guru maupun sekolah itu merupakan
alat bantu untuk melakukan transformasi pendidikan. Paham maksud transformasi? Transformasi pendidikan artinya itu cara kita membangun suatu lingkungan belajar. Dulu dia ngomong, kalau dia nanya dengan untuk kita, dulu zaman aku belajar ada IPA, IPS. Nah itu berubah transformasi, sekarang tidak ada lagi IPA, IPS. Transformasi ya. Jadi kurikulum merdeka itu alat untuk mencapai tujuan tadi, mengubah pola pendidikan kita, dengan kata lain transformasi pendidikan. Oke, apa saja yang ada di dalamnya? Nanti ada asesmen nasional, rapor pendidikan, akreditasi sekolah, dan standar pelayanan minimal. Dulu kan masih ada UN, tidak ada lagi, namanya AN sekarang. Apa beda UN dan AN? Ya, ke depan, apa beda UN dan AN? Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya nama Fauzan Hanif dari kelompok 3 saya SMP Mutiara Senekya dari Kota Lubuk. Kalau UN itu ujian nasional, tapi kalau AN asesmen nasional. Oke, tidak apa-apa, silakan duduk. Jauh-jauh dari linggau. UN adalah ujian nasional, AN adalah asesmen nasional. Iya benar. Maksud saya definisinya apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah merasakan UN? Tidak kenal lagi ya? Waktu SD? Tidak kenal juga? Sudah dihapuskan? Ujian nasional itu kan ujian skala nasional serentak, soalnya sama untuk standar gitu. Nanti keluar, dulu dijadikan standar apakah Anda lulus atau tidak. Jadi kalau SMP belajar 3 tahun, ditentukan lulus atau tidak dengan sekali ujian itu. Nah, menurut kurikulum mereka itu tidak adil, tidak fair. Kamu kan belajarnya 3 tahun, masa ditentukan oleh 40 soal lulus atau tidak? Harusnya ditentukan oleh apa? Tahun pertama ujian lulus, tahun kedua ujian lulus, tahun ketiga ujian lulus, sudah selesai dapat ijazah. Bukan 3 tahun itu ditentukan oleh satu tes. Makanya banyak bimbel-bimbel atau letes langsung mengejar ke UN. Untuk apa belajar 3 tahun? Yang penting UN lulus sekolah. Nah itu dampak negatifnya. Jadi tidak ada lagi UN, adanya asesmen nasional. Apa asesmen nasional? Untuk mengukur atau untuk menghasilkan rapor sekolah. Jadi sekolah itu punya rapor. Cak mana sekolah itu dapat nilai bagus? Ambil satu, kasih tes, kasih soal random, acak. Dapat yang pintar, dapat yang kurang, dapat yang setengah pintar. Kasih soal nasional. Nah itu akan mencerminkan nanti, oh berarti sekolah itu cak ini nilai ininya segini, nilai ininya segini. Itu namanya rapor sekolah. Nanti Anda akan dirandom secara nasional di 17, diambil 45 orang. Tidak tahu, kita juga tidak tahu siapa yang akan diambil. Keluar namanya nanti sebagai sampel untuk melaksanakan asesmen nasional. Hasil tes yang orang 45 tadi menentukan rapor sekolah itu. Bayangkan 45 menjadi ujung tombak satu sekolah. Apakah dia lulus atau tidak? Tidak ada kaitannya. Lulus atau tidak itu sekolah menentukan. Kurikulum merdeka. Sekolah menentukan. Oh kelas 10-nya bagus, naik. Oh kelas 11-nya bagus atau tuntas, naik.
Oh kelas 12-nya bagus, naik, sudah lulus. Apa hubungannya AN? AN tidak ada hubungannya bagi Anda yang jadi sampel tadi. Tapi AN menjadi nilai bagi sekolah itu, namanya rapor sekolah atau rapor pendidikan. Banyak pertanyaan itu. Nanti Anda akan ditanya tentang mana gurunya, mana ruangannya, banyak gitu ya. Nah, yang diambil ini kita tidak tahu. Di random, diacak oleh sistem dari kementerian. Tahu-tahu muncul, ini orang-orang ini harus AN. Gitu. Tidak ada lagi pembekalan, tidak ada lagi tryout, langsung jadi alami. Nah, hasil dari AN itulah mencerminkan nilai sekolah itu. AN kita alhamdulillah dari 3 tahun itu predikatnya selalu di atas. Ya, tidak ada yang itu nanti nilainya ada yang kuning, merah gitu ya. Nilai sekolahnya itu rapotnya itu. Nah, kalau misalnya merah itu harus segera diremit, harus diperbaiki. Kuning harus ditingkatkan. Ya, itu kaitan asesmen nasional dengan rapor sekolah. Hilang. Tidak ngomong lagi. Pakai itu. Apa tadi? Asesmen nasional, rapor sekolah, standar pelayanan minimum. Yang lanjut, SPM itu tugas sekolah. Artinya KKM kalau dulu di Kurtilas ada istilah ketuntasan apa tuh? Kriteria ketuntasan minimal ya. Waktu Kurtilas kan ada KKM di lapor tuh. Nah di kurikulum Merdeka juga ada KKM, tapi istilahnya bukan KKM, standar penilaian minimal. Yang menentukan sekolah. Gitu. Dari mana sekolah menentukan? Dari hasil rapot sekolah. Dari mana rapot sekolah? Dari asesmen nasional. Gitu. Jadi kalau rapot kita kecil, otomatis KKM kita kecil. Kalau kita rapotnya besar, berarti KKM Anda tinggi. Lanjut Mbak Dia. Scroll. Oke, ini apa? Oh, ininya apa? Kenapa disebut Merdeka? Karena nanti ada 3 poin gitu ya, 3 poin ya. Pertama, fokus, fleksibel, kemudian mengembangkan karakter. Jadi di kurikulum Merdeka ini jangan menyerah. Nanti ada yang belajar di atas sekolah, ada yang belajar di gazebo, ada yang belajar itu di kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi Anda tidak harus selalu di dalam ruangan. Jadi Anda bisa fresh. Nah, banyak mainnya dong Pak. Ya tidak juga, tergantung gurunya. Kalau kamu diajak ke gazebo ditinggalkan oleh gurunya pasti main. Ya. Tapi kalau gurunya ngajak kamu berkembang seperti itu. Jadi nanti akan ada project P5 namanya. Pengembangan profil pelajar Pancasila. Anda nanti akan dituntut, akan ada di ini suruh buat sebuah proyek dengan tema tertentu. Raportnya ada raport khusus, raport proyek. Kalau kelas 10 itu 3 kali dalam setahun. Kalau kelas 11 nanti hanya 2 kali, kelas 12 2 kali. Anda akan berkolaborasi dengan siswa lain untuk menentukan proyek apa yang akan dibuat. Itu bedanya kurikulum Merdeka. Lanjut Mbak. Ini tidak usah lewat, ini untuk guru. Terus, oke, ini konsepnya sama seperti Kurtilas ya. Ada intra, ada ko, ada ekstra. Intra itu yang wajib Anda ikuti.
ada bukunya, ada gurunya, ada ulangannya. Gitu. Kalau go itu kaitannya dengan project. Nanti gurunya itu akan campur di kolaborasi, membimbing Anda membuat suatu project per kelompok biasanya. Project ya. Nanti Bu Rami yang biasa mengkoordinasikan project, sudah banyak project-project kita yang dihasilkan. Kemudian terakhir ekstra. Jadi kalau intra itu terkait dengan CP itu dalam bahasa guru kami itu capaian pendidikan. Artinya tujuan Anda belajar itu apa? Kalau co-curricular itu terkait dengan tujuan atau pemenuhan kompetensi karakter ya melalui belajar Pancasila. Project belajar Pancasila. Pak, project belajar Pancasila 3, katanya 5, 2-nya apa? P5, project belajar Pancasila, 2-nya apa? Profil belajar Pancasila. Penguatan projectnya itu sudah masuk P1 ya, bukan project P5, P5B. Project penguatan profil belajar Pancasila. Jangan tutur-tutur. Project penguatan profil belajar Pancasila. Jadi optionnya ada yang itu, ada yang Pancasila dulu kan gini, nah bingung soalnya diputar-putar. Tanya Pak, ini tidak usah untuk guru ini, apalagi lanjut, tidak usah ini untuk guru. Terus, lanjut. Yang ini Pak, struktur kurikulum. Oke, stop. Ini struktur kurikulum dari SD ya, dari PAUD bahkan. Jadi kalau kelas 1, 2 SD fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Anda kemarin SMP itu fase D. Nanti di sini sekarang kelas SMA itu ada 2 fasenya. Jadi Anda itu masuk fase E kelas 10, kemudian nanti fase F. F itu 11, 12. Oke. Kenapa dibuat fase-fase seperti ini? Ini untuk mengikuti standar internasional. Kenapa kita itu kalau kuliah di luar negeri harus ikuti apa tuh? Harus persiapan, ada kuliah persiapan karena jenjang kita ini tidak beres dengan jenjang yang di internasional. Begitu Anda tamat SMA, kuliah harus di luar negeri itu tidak bisa, harus matrikulasi dulu. Nah, karena tidak pas gitu ya waktunya, makanya dibuat fase-fase seperti ini untuk menyesuaikan nanti kalau ada mau keluar negeri itu sudah fasenya sudah sama. Oke, lanjut. Apa saja yang kita pelajari di kelas 10 ini? Lagi. Nah, stop. Ini bacanya agak bingung barangkali ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu sekolah lebih bebas menentukan, misalnya nak belajar agama itu nak diselesaikan sebulan kah, nak diselesaikan 3 bulan kah, bebas. Namanya kurikulum Merdeka. Yang penting dia 72 jam atau setahunnya itu 108 jam. Makanya jangan heran ada beberapa sekolah, kok sekolah itu lah libur duluan. Mau mana dia ngatur materi, dia ngaturnya beda. Gitu. Tapi kita tetap dipandu oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Biasanya kalau sekolah-sekolah negeri itu di Samosir.
Jadi libur sama gitu ya. Tapi kalau esensinya aslinya itu boleh ngatur sendiri. Sekolah tuh boleh ngatur sendiri. Itu bedanya kurikulum merdeka dengan kurtilan. Yang penting jamnya terpenuhi. Saya kasih contoh gini. Pendidikan agama itu 72 jam dalam kurung 2. Alokasi P5 36. Artinya apa nih? 72 itu 1 semester dalam kurung 2. 2 itu maksudnya 2 jam dialokasikan untuk proyek. Jadi kalau mau kita aplikasikan ke dalam per minggu, 72 ini artinya belajar agama itu Anda 3 JP atau 3 jam pelajaran dalam seminggu. Nanti di waktu tertentu akan diambil 3 JP itu yang dalam kurun 2 tadi untuk proyek. Proyeknya lebih kurang 3 minggu untuk satu proyek. Pertanyaannya mungkin gini, saat proyek itu apa kita belajar agama? Ya iya, belajar proyek. Yang mimpin proyek siapa? Ya guru agama tadi. Jadi guru di situ selain di hari biasa sebagai guru agama, saat proyek dia sebagai pembimbing proyek. Modulnya tersendiri. 3 minggu selesai dapat proyek. Ya. Oke. Terus Mbak. Kalau lagi-lagi. Terus. Ini cara pengolahannya saja. Yang untuk kelas 11 12 di bawahnya lagi Mbak. Ini kelas 11, kelas 11. Lihat apa bedanya antara kelas 10 dan 11. Kelas 10 atau kelas E, semua mata pelajaran dipelajari. Disebut mata pelajaran umum. IPA itu ada kimia, fisika, biologi, semuanya Anda pelajari. IPS itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, semuanya dipelajari. Di rapot tertulis apa? Tertulis IPA saja. Dalam IPA itu ada 3. Tertulis IPS saja. Dalam IPS sudah ada 4. Dalam keseharian Anda belajar ke 7 selain mata pelajaran umum. Jadi kelas 10 itu semuanya dipelajari. Tapi kelas 11, tuh lihat. Kelas 11 itu ada 2 jenis. Yang pertama mapel umum, yang kedua mapel pilihan. Saya akan tampilkan mapel yang di Yang di 17 saja ya, biar tidak ribet. Yang di 17 lihat. Perhatian, tetap menyimak ya. Ini mungkin ini yang yang bocor akan keluar soal lebih kurangnya ini yang penting masalahnya, karena akan menyangkut Anda nanti nih Anda nanti setelah selesai semester 2 sama seperti yang kelas 11 sekarang itu akan dikasih angket ini, pemilihan mata pelajaran pilihan. Oke, tujuannya apa? Kelas 11 Anda itu nak ngambil mapel apa? Itu bedanya dengan kurtilas. Kalau kurtilas IPA, IPS. Kalau kurikulum merdeka tidak ada, milih sendiri. Kelas 11-nya nak belajar fisika ada, tidak usah diambil.
Nah matematik tidak usah diambil. Enak ya? Tapi kek kamu perlu untuk kuliah. Oh iya, ambil ya, ambil. Terserah, bebas. Namanya kurikulum merdeka. Bebas. Nah tetapi walaupun bebas, sekolahnya diakan enggak? Buka tak kelas itu sekolah. Jadi sekolah membuka kelas tertentu, Anda milih. Itu bedanya. Kalau dulu IPA, IPS, bahasa, cuma segitu. IPA itu isinya ini, IPS itu isinya ini. Kalau sekarang milih. Sekolah buka menu A, menu B, menu C, Anda pilih. Ini kasih contoh ya. Saya sebelum kesana lihat dulu tentang strukturnya dulu. Lihat nih. Nih. Jadi kalau di kelas 10, kebaca enggak? Kebaca ya. Kalau di kelas 10 fase E, semua mapel itu dipelajari. Total ada 44 jam dalam seminggu. Nih. Agama 3 jam, Pancasila 2 jam, Bahasa Indonesia 4 jam, Matematika 4 jam, dan seterusnya. Ada mapel yang mengharuskan ada proyeknya nih. Ada mapel yang tidak mengharuskan proyek ini. Bahasa Inggris dan Informatika itu tidak mengharuskan proyek. Lainnya wajib proyek. Semua dipelajari. Fase E, Anda nanti kelas 10 belajar ini. Jadi ada IPA fisika, IPA kimia, IPA biologi, sosiologi, IPA ekonomi dan sebagainya. Semuanya dipelajari. Total 44 jam sehari. Sehari. Seminggu. Begitu Anda naik ke kelas 11, lihat. Nih, bedanya. Ketika di kelas 11 ada mapel umum, ada mapel pilihan. Kalau mapel umum ini wajib semuanya dapat total 23 jam. Ya, agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Penjas dan seterusnya ini mapel umum. Semua dapat. Dan hanya bahasa Inggris yang tidak wajib proyek, yang lainnya wajib proyek. Nah itu mapel umum kelas 11 nanti. Jadi Anda dari sekarang harus sudah siap-siap ya. Oh ini akan ketemu nih 3 tahun. Oh ini akan ketemu nih 3 tahun gitu kan. Dari yang ini tadi, dari yang ini tadi. Dari yang 15 ini nanti ada beberapa mapel yang akan ketemu terus sampai Anda kelas 12. Yang 8 ini akan ketemu. Selain yang 8 itu ada mapel pilihan. Mapel pilihan kalau kita lihat dari sini sosialisasi ini banyak nih mapel pilihannya tuh 19 bahkan bisa lebih. Saya kasih contoh nomor 9 antropologi itu mapel pilihan, tapi di 17 tidak buka. Kita tidak buka kelas antropologi. Pertama gurunya tidak ada, yang kedua ya siapa yang ngajarnya kalau antropologi dekati guru. Itu ya. Jadi tiap sekolah nanti itu akan punya masing-masing mapel pilihan tersendiri. Nah, apa yang dibuka di 17 ini? Yang dibuka di 17 mapel pilihannya ini. Tuh. Biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Jepang, dan prakarya. Nah, dari mapel pilihan ini, Anda nanti hanya boleh mengambil 4 mapel yang berbobot 5 jam dan 1 mapel yang berbobot 2 jam. Nih ya. Kenapa harus dikombinasi seperti ini? Supaya jumlahnya 22. Pak, aku nak 5 mapel tapi yang 5 jam galau, boleh tak?
Berarti kamu baliknya jam 6 sore setengah 7 malam baru balik. Seminggu itu maksimal jumlah jamnya 42 sampai 45 jam. Lebih dari itu berarti Anda balik jam 7 malam. Mau? Tidak lah. Nah istirahat dulu, belajar seharian. Jadi kita ngambil yang 45 jam. Kalau 45 berarti 4 yang 5 jam berarti 20, tambah yang 2 jam 22, tambah yang umum 23, total 45. Kita belajar dari jam 6.40 pulang jam 16, 5 hari selesai, itu 45 jam plus ada plusnya. Anda kelas 10 nanti ada KBM plus Senin, Selasa, Rabu, berarti dari jam 16 nambah 45 menit, 16.45 baru bisa balik. Jadi nah santai belajar tuh. Santai bukan berarti santai sekedar ini ya, artinya relax ya, nikmati sehari-hari di sekolah, jangan stres malah tambah ini. Nah sudah jalani banget. Jadi biasa kalau dari rumah nggak bawa makan boleh nanti. Makanya kami di sini menerapkan pola lepas sepatu. Masuk kelas harus lepas sepatu. Tujuannya apa? Supaya lantai bersih, kamu nak nguling-nguling di situ bisa. Nak sholat bersih. Kalau pakai sepatu naik kotor. Paling-paling berapa jam belajar ada betah kan? Jadi jangan heran kalau ada kelas-kelas kakak kelas kamu nguling-nguling di koridor, biasa kan? Bersih. Oke, itu salah satu supaya Anda bisa nyaman di sekolah. Oke ya? Nah dari sini nanti Anda persiapkan, Pak, patokannya apa? Selain minat Anda, Pak, aku ngambil kimia, informatika, geografi, sama PKWU misalnya, boleh tak? Boleh, asal dibuka oleh sekolah itu. Contoh nih, contoh ini. Nah, kita buka ini tahun ini. Ya, tahun ini berdasarkan keadaan guru, berdasarkan minat Anda naik ke perguruan tinggi, nanti kan Anda akan ditanya tuh di BK mau ngelanjut kemana nanti kuliah. Kira-kira kalau ngelanjut ke teknik misalnya mapel apa yang mendukung, kalau nak STAN mapel apa, kalau nak kedinasan Akmil, Akpol, mapel apa yang mendukung. Dari sekarang Anda sudah harus memilah-milah mapel apa nih, aku nak kuliah di mana, mapel apa, gitu ya. Nah, lihat sekolah buka dah pelajaran itu di kelas 11. Nah, untuk tahun ini kita tawarkan ke anak yang sekarang naik kelas 11 itu, ini menunya ada 6 menu A, B, C, D, E, F. Ini kita buka 5 kelas. Pak, kenapa tidak 7 kelas? Setelah dihitung, kalau 7 kelas, guru yang ada itu tidak cukup. Maksudnya itu beban yang ngajar, yang diampu oleh guru itu overload. Gurunya kurang banyak. Makanya hanya sanggup 5 kelas, 5 rombel. Yang ini 1 rombel, selesai. Nah nanti Anda bersaing sesama teman-teman Anda milih kelas itu. Jadi kalau kuotanya 5 kelas, ternyata Anda di peringkat itu keluar dari 5 kelas itu, Anda dikasih kesempatan masuk ke pilihan kedua. Pilihan keduanya mana? Pilihan ketiganya mana? Terus ini pengenalan ketika Anda nanti mau memilih mapel pilihan.
di kelas 11. Ini tiap tahun akan berubah. Berubahnya kenapa? Tergantung bakat minat Anda, hasil dari BK. Mereka ini mau kuliah kemana nantinya. Berarti mapel apa yang harus dibuka? Ketika mau dibuka, berapa banyak yang mau dibuka? Lihat gurunya. Kalau mau dibuka 8 kelas misalnya, fisika 8 kelas, gurunya berapa? 3, keteteran. Karena apa? Mapel pilihan ini 5 jam. 5 jam kali berapa tadi? 8 kelas, 40 jam. 40 jam itu hampir seminggu libur guru ngajar, gak mungkin. Guru ngajar minimal berapa? 24 jam seminggu minimal. Maksimal berapa? Yang mudah ya, paling-paling 35 jam, gak nyampe 40 lah keteteran. Apalagi yang sudah senior, paling-paling 24 jam itu udah menges. Karena ngajar itu bukan hanya tatap muka tok, harus nyiapin soalnya, harus meriksa ulangannya, banyak. Jadi yang dituntut oleh pemerintah seorang guru berapa minimal jam dalam seminggu? 24 jam. Total jam seminggu kamu belajar berapa tadi? 45. Jadi kalau 24 dari 45 berapa tuh? Hampir setengah ya. Kalau setengah itu 24, 48, ini 45, jadi gitu. Itu minimal. Kalau seorang guru sudah ngajar 40 jam misalnya, bisa kamu bayangkan kapan dia istirahat? Sedangkan kamu belajar dari 45. Kedekor, berarti guru itu pingsan. Ya, tuh. Jadi kenapa kita membuka kelasnya tidak sejumlah keinginan kamu, gitu ya? Tapi tergantung sumber daya yang ada di sekolah itu. Tiap sekolah pasti punya menu yang berbeda. Ingat ya, ini menu tahun ini, tahun depan bagi Anda pasti berubah menunya. Jadi, Pak, menunya itu nak dihafal ya, itu tahun depan, tidak bisa. Tidak bisa dihafal, berubah menunya. Jadi kami itu nyiapkan menu deh, menu A, menu B, menu C, menu D. Kamu milih nak mana? Menu A cuma 2 piring, menu B cuma 3 piring. Kamu om limo nak menu A, nggak mungkin kan? Cuman caranya supaya itu diperingkat. Apa yang jadi dasar pemeringkatan? Nilai rapot kelas 10 ini. Jadi kalau kamu mau masuk misalnya, kok mati? Nah, kalau kamu mau masuk ke menu A, lama. Habis ya? Oke, aku tutup ya. Hah? Oke lah, sambil nunggu ini ya. Misalnya tadi sempat terkena ini ya. Misalnya kamu ambil menu A, otomatis nilai rapot kamu itu harus besar, biologinya harus besar, kimianya harus besar, fisikanya harus besar, matematikanya harus besar, PKWO-nya harus besar. Apa? Ketika kamu dijumlahkan, kamu bisa masuk dalam kuota. Jadi kalau kamu nanti kelas 11 mau ngambil Pak aku nak C kimia, informatika, Jepang, matematik lanjut, PKWU. Berarti kimia aku harus besar supaya ketika kuotanya melebihi di peringkat kamu bisa masuk. Gitu. Ya, itu strateginya. Terus Anda tuh harus milih-milih dari sekarang. Kalau aku mau kuliah di sini, mapel apa yang harus ini? Ini ada referensinya nanti. Lihat.
Nah ini referensi. Kalau Anda ingin belajar di kuliah nanti di Kitaran tentang seni, sejarah, linguistik, ini mapa-mapa yang menjadi bekal Anda, seni bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin ilmu sosial, ini mapa-mapanya. Kalau Anda ingin di ilmu alam, ini mapa-mapanya. Ilmu formal, komputer, ilmu terapan, misalnya kedokteran, peternakan, berarti biologi kan, ini ada referensinya. Arsitektur, berarti Anda harus matematika, fisika, perencanaan wilayah, ekonomi, dan sebagainya. Ini referensinya. Nah ini nanti bisa kamu minta di kurikulum. Nanti Anda akan isi formulir seperti ini kelas 11 nanti. Nah, Anda pilihan prioritas 1 apa, prioritas 2 apa. Jadi kalau di pilihan 1 tidak keterima, Anda akan diarahkan ke pilihan 2. Pilihan 2 tidak keterima juga, 3. Tidak keterima juga, 4, dan seterusnya. Oke? Ya, jadi yang di 17 inilah yang kita buka gitu. Kurikulum merdeka. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Nanti program-program unggulan yang ada di 17 yang tidak ada di sekolah lain akan disampaikan oleh Bu Lia setelah ini. Ada yang bertanya dulu, silakan. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Atar Lauzai. Saya dari kelompok Muhammad Atar Lauzai dari kelompok 7 asal sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak selaku orang dari kurikulum itu, menurut Bapak kurikulum merdeka ini apa saja kekurangannya, dan kalau misalnya tidak ada apa saja benefit yang sangat besar dibandingkan daripada kurikulum sebelumnya? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Teman Anda dari SMP mana tadi? SMP Islam Al-Azhar ya. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah menurut Pak Rey sebagai wakil kurikulum, apa kelebihan kurikulum merdeka dan apa kekurangannya yang selama ini sudah dialami? Baik, saya jelaskan saja ya. Pemerintah menerbitkan atau mengeluarkan kurikulum itu dengan tujuan untuk peningkatan status pelayanan pendidikan. Tadi di awal sudah disebutkan ya. Jadi yang menjadi tujuan pokok dari perubahan kurikulum itu adalah hal-hal yang tidak tercover atau tidak terpenuhi di kurikulum sebelumnya. 17 melaksanakan kurikulum merdeka ini, termasuk Anda ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Artinya apa? Kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 Anda sekarang ini semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Kalau tahun kemarin 12-nya masih Kurtilas, 11-10-nya kurikulum merdeka. Tahun ini semuanya kurikulum merdeka. Kalau saya ditanya selama 3 tahun itu apa kelebihan kekurangan, tentu jawaban saya tidak akan sesempurna kalau saya sudah menjalankan kurikulum merdeka ini 5 tahun lebih. Kalau saya ditanya, Pak, apa kelebihan kekurangan kurikulum 13, saya akan menjawab lebih sempurna karena saya mengalami kurikulum 13 itu dari tahun 2013. Sekarang kan 2000, terakhir 2023 kemarin kan yang Kurtilas. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun saya pakai Kurtilas, otomatis saya tahu persis apa kelebihannya, apa kekurangannya.
Tapi kalau kurikulum merdeka ini kan baru 3 tahun nih. Saya hanya bisa jawab yang saya dapat selama 3 tahun. Oke? Nggak apa-apa ya? Oke, waktu saya habis. Jadi jawaban saya plusnya apa? Anda lebih difokuskan atau guru mengajar itu berfokus ke murid. Anda tuh maunya apa belajarnya itu? Kelebihannya Anda lebih enjoy, lebih tenang, lebih banyak pilihan. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kelebihan ini menurut yang kedua, Anda bebas memilih. Nak jadi apa Anda kakek kuliah? Anda sendiri yang tentukan. Ah, ya Pak, masih kecil kita disuruh jadi dewasanya. Banyak guru BK konsultasi. Kalau dulu BK itu yang bermasalah, sekarang lain. Pak, aku ini nak kuliah di mana lah ya? Nah, tanya guru BK. Dia ada cara untuk mengetahui Anda ini di mana. Gratis. Ya, kelebihannya ya. Kekurangannya belum bisa saya sebutkan karena belum 3 tahun. Oke, yang jelas yang namanya perubahan pasti semua guru akan merasa kerepotan. Berubah lagi, ininya berubah lagi gitu kan. Itu paling-paling ya kerepotan biasa. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada Pak. Demikianlah anak-anakku materi yang diberikan tentang kurikulum ya. Jadi sedikit banyaknya kalian sudah tahu apa itu kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita. Waktu kita sudah menunjukkan jam 9.33. Waktunya kalian untuk istirahat. Nah, istirahatnya hanya 15 menit saja ya. Istirahatnya 15 menit. Langsung saja silakan berdiri tanpa penghormatan.